tapi yang mau buat beli nggak ada. Karena apa? Kerjaan kita susah. Beda dengan Malaysia ya kan. Barang-barang tuh kalau dikompetkan dengan harga kita di Indonesia ini jauh lebih. Buat aku shock ini kenapa ayam-ayam di Malaysia ini besar-besar ya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ada seorang wanita yang ditanya mengenai biaya hidup di Malaysia itu lebih murah atau lebih mahal nih dari Indonesia. Sebab beliau pernah bekerja di Malaysia. Jadi penjelasannya seperti ini. Ada yang tanya sama saya, apa sih perbedaan Malaysia Indonesia? Saya jawab saja gampang. Kalau Indonesia ini ya kan, makanan murah, harga bahan pokok tergolong lebih murah dari Malaysia. Tapi yang mau buat beli nggak ada. Karena apa? Kerjaan kita susah. Beda dengan Malaysia ya kan. Barang-barang tuh kalau dikompetkan dengan harga kita di Indonesia ini jauh lebih mahal. Kurang-kurang dalam 2 kali lipat banyak barang seperti itu harganya ya. Tapi di sana lebih banyak kerja. Lebih banyak peluang kita untuk kerja, berusaha, menggerakkan tangan kaki kita ini cari duit buat makan. Itu aja bedanya. Kalau di Malaysia ya, selama kita nggak jadi orang malas, mau nyuci pinggan, mau cari tintin kosong, mau jadi cleaner ke sana kemari, boleh tetap cukup buat makan. Tapi kalau kita di Indonesia ini, walaupun kita rajin pun seperti apa ya, kalau kita nggak ada usaha sendiri, nggak ada modal sendiri, ya, mau mengharapkan mau cuci pinggan tempat siapa, mau jadi cleaner tempat siapa, memang nggak ada di sini, susah. Apalagi kita udah hidup di kampung macam saya, ya itu aja bedanya. Ya. Harus diakui memang itu benar ya, sebab di Malaysia ini asalkan kita rajin saja, betebaran itu part time di mana-mana. Kalau kita jalan gitu kan, ada tuh di setiap pokok-pokok ya, di pohon-pohon macam itu, di besi-besi ataupun di jalan-jalan macam itu ditampal iklan-iklan part time. Cleaning service diperlukan macam itu ya, atau cuci-cuci pinggan di kedai makan ya kan. Jadi ada lagi nih pemirsa tentang perubahan yang dialami oleh mahasiswa dari Indonesia di Malaysia ini. Jadi adalah ya perbedaan yang dialaminya dalam perkuliahannya dan juga kehidupannya sehari-hari. Seperti apa? Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Rian Bekti. Yang belum subscribe, yang lainnya tolong mulai subscribe ya. belajar di Malaysia, ini adalah hari ke-10 aku tinggal di Malaysia. Dan ada beberapa hal dan pendapatku mengenai Malaysia selama aku 10 hari ini yang menurutku itu berbeda atau baru kujumpai ketika aku di Malaysia nih. Sebelum aku melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, subscribe komen, ya pemirsa. dan kira-kira apa aja sih tempat-tempat yang bisa teman-teman rekomendasikan untuk aku datangin di Malaysia ini. So, berikut adalah hal-hal yang baru aku jumpai ketika aku di Malaysia. Let's go. Yang pertama, selama aku tinggal di dekat UKM, tuh fasilitas umumnya itu terjangkau oleh aku. Jadi meskipun aku di sini tidak punya kendaraan sendiri, tidak punya kereta ataupun motor, aku masih bisa bepergian ke mana aja untuk belanja, untuk ke Kuala Lumpur itu dengan transportasi umum. Ya meskipun aku harus berjalan kaki, tapi kan nggak jauh ya, nggak terlalu jauh lah, menurutku nggak terlalu jauh karena masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki, itu masih oke. Jadi fasilitas umumnya itu bagus dan lengkap gitu. Sehingga aku nggak perlu lah setiap waktu itu untuk order Grab. Dengan bus saya sudah bisa, ataupun dengan KTM pun masih bisa untuk berjalan-jalan atau bepergian di Malaysia. Sedangkan ketika aku di tempatku di Indonesia, itu aku hampir jarang banget menggunakan fasilitas umum atau transportasi umum. Lebih seringnya menggunakan Grab, atau kalau di Indonesia itu ada Gojek untuk bepergian. Karena untuk jalan ke bus stop itu cukup jauh ya dari rumahku begitu. Tapi kurang tahu juga lah ya,
Apa karena mungkin memang kebetulan posisi tempat aku duduk atau tinggal ini tidak terlalu jauh aksesnya dengan bus stop dan transportasi lainnya. Tapi ya aku bersyukurnya itu. Jadi sekarang aku kemana-mana itu menggunakan transportasi umum. Dan harganya menurutku cukup murah. Dan worth it lah untuk kita memakainya. Apalagi untuk mahasiswa seperti saya. Jadi bisa berhemat. Betul, betul, Yang betul. kedua, nah ini soal kuliner nih. Di Ini sini kalau kulinernya cerita banyak kuliner pasti jenisnya. buat lapar nih. Kemudian ayamnya. Yang buat aku shock ini kenapa ayam-ayam di Malaysia ini besar-besar ya, meskipun dulu Bang Adi itu sudah pernah bilang ya, cuman kan apa ya, maksudnya masih shock lah, masih karena kan lama di Indonesia jadi jumpanya itu ayamnya kecil-kecil gitu loh. Ketika sampai sini itu ayamnya besar-besar gitu. Dan beberapa kali aku makan dan porsinya itu cukup banyak lah. Jadi sangat worth it dengan harga segitu untuk dibeli dan sangat mengenyangkan. Gila, ayamnya enak banget sih. Apalagi pas aku review nasi kandar kemarin itu aku suka banget dengan ayamnya. Dan aku sempat makan sate Kajang, sate di Kajang itu pun Famous tuh. tusukan ayamnya itu besar-besar juga. Betul, Jadi betul. ya memang best lah ayam di sini nih. Ngomongin soal makan nih, jadi aku beberapa kali ke UKM itu, aku pun makan di kantin atau tempat makan yang ada di dalam UKM. Dan beberapa tempat di UKM itu self service ya, jadi selepas makan tuh sudu dan piringnya itu memang mesti kita antarlah ke tempat yang sudah disediakan. Itu salah satu kebiasaan yang menurutku bagus banget ya, untuk dilakukan gitu. Di sisi lain kita pun membantu para pekerja di tempat makan itu agar lebih mudah kerjanya. Seperti itu. Dimana hal ini di tempat kuliahku dulu waktu Indonesia itu belum aku temuin. Ya, kebiasaan yang seperti itu belum aku temuin. Jadi ya, itu salah satu hal yang aku suka sih di UKM. Kalau universitas lain UKM aku belum tahu ya, karena aku belum pernah ke sana. Mudah-mudahan aku pengen juga sih kapan-kapan main ke universitas lain yang ada di Malaysia untuk mereview. Yang ketiga, aku di sini cukup kaget dengan banyaknya lowongan atau pembukaan pendaftaran untuk part-time, untuk kerja part-time atau freelance. Mbak tadi Sedangkan bilang kalau ya kan. di Indonesia, apalagi di tempatku, itu susah banget yang namanya cari kerja part-time, asli susah banget. Jadi ketika aku kesini itu karena banyaknya kedai atau tempat usaha atau bisnis yang membuka kerja part-time itu aku cukup shock sih. Karena kayak, keren juga di sini ya gitu, karena banyak membutuhkan kerja part-time. Selanjutnya, nah ini sebenarnya kebiasaanku sih yang terjadi kepadaku ketika aku mulai tinggal di Malaysia, yaitu kebiasaan burukku adalah suka mengkonversi uang ketika membeli sesuatu. Dari Apapun ringgit itu. Malaysia ke Misalnya, rupiah aku gitu ya. pengen beli nasi kandar, ya kan? Itu kan kemarin aku beli di harga Rp10. Nah, itu selalu di pikiranku itu Rp10 itu berapa rupiah ya? Berapa rupiah ya? Karena kan memang konversi Malaysia ini kan, mata uang Malaysia ini kan lebih tinggi daripada di Indonesia. Betul. Jadinya kadang aku ngerasa sesuatu itu kemahalan. Padahal bagi makan orang-orang yang udah lama di sini tuh atau orang Malaysia tuh mungkin harga segitu Udah biasa. murah lah dan worth it gitu. Tapi bagi aku yang baru tinggal di sini, karena kebiasaanku untuk mengkonversi uang itu Shock, ya kan? jadinya kesannya mahal gitu. Nah, itu kebiasaan burukku sih sebenarnya. Mungkin beberapa temen yang baru jadi student sini bakal ngerasain hal sama sih. Jadi membeli apapun itu pasti memikirkan berapa rupiah ya begitu. Tapi ya itu oke lah, masih oke. Nah, selanjutnya hal yang aku suka ketika aku tinggal sini, segala birokrasinya atau pengurusan pendaftaran di UKM itu menurutku itu mudah untuk dilakukan dan mudah untuk diikuti. Jadi dari awal aku di Indonesia itu kan aku sudah mulai mengurus visa dan segala macamnya, mengurus pendaftaran, mengurus ya berkas dokumen dan sebagainya lah. Jadi mereka ini
sudah di websitenya itu sudah mencantumkan hal-hal apa saja, berkas apa saja yang dibutuhkan. Dan tanpa miss sedikit pun, tidak ada yang berbeda. Jadi ketika aku sudah memprepare di Indonesia, ketika aku bawa ke sini, itu sudah lengkap, sudah lengkap dan sudah sesuai dengan apa yang diminta. Dan aku punya cerita menarik yang menurutku ini hal simple tapi sangat membekas di hatiku. Jadi kemarin waktu awal-awal aku sampai ke UKM, itu kan aku diharuskan untuk medical check up, ya kan, tes kesehatan di tempat kesehatan, di pusat kesehatan UKM. Nah, aku berikan tuh berkas-berkas yang memang diminta oleh pihak mereka. Nah, selesai medical check up, aku diarahkan untuk ke tempat pengurusan pendaftaran. Dan aku dipesankan oleh kakak yang ada di medical check up itu, kamu berikan saja ini kepada orang yang di sana, nanti mereka paham. Nah, begitu tuh yang dipesenin. Menujulah aku ke tempat pendaftaran. Itu ya aku menggunakan bus ya, karena memang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, ketika sampai di sana dan mereka mengatakan apa yang mereka butuhkan, misalnya paspornya mana, offer letternya mana, kan begitu. Dan sampai di titik mereka meminta laporan hasil medical check up. Yang mana yang mereka minta itu adalah kopinya, file kopi atau hasil fotokopiannya. Di situ awalnya aku stres tuh karena dan bingung. Waduh, tadi aku di tempat medical check up nggak dibilangin nih, nggak disampaikan kalau kalau aku harus memfotokopi berkas ini. Karena yang aslinya, yang originalnya itu harus aku simpan secara pribadi. Di situ aku sebenarnya sudah mulai lemas ya dan malas gitu. Aduh, harus Ribet cari gitu fotokopi pikirnya, lagi, ya kan? harus keluar lagi gitu. Dan ternyata sampai kakak yang di tempat pendaftaran itu bilang, nah itu tuh yang harusnya dikasih. Tanpa aku ketahui, ternyata kakak yang dari pusat kesehatan itu sudah memberikan file fotokopi dari berkas medical reportku itu. Wow. Jadi aku tuh sebenarnya tanpa aku sadari aku sudah pegang file hasil fotokopinya, hasil kopinya. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi untuk pergi memfotokopi atau mengcopy file itu. Ya, waduh itu guys, itu sangat berkesan sih di hatiku karena simple tapi sangat membantu. Betul. Jadi ya seharusnya pengurusan itu memang seperti itu. Ya kan, karena kan mereka sudah lama ya dan sudah sering menerima student baru, harusnya setiap pihak itu sudah tahu apa yang dibutuhkan untuk step selanjutnya gitu. Sedangkan kebiasaanku kalau di Indonesia itu ya mesti aku tuh harus fotokopi sendiri. Dan itu taunya ketika aku sudah sampai di tempat pendaftaran, nanti baru dibilangnya, kamu mesti fotokopi ini, kamu mesti kopi ini, begitu baru disampaikan. Oh. Jadi hal ini meskipun simple ya, tapi itu sangat berkesan sama aku. So, thank you. Ya, jadi itulah pengalamanku yang aku dapat dan berkesan. Dan juga sebuah hal baru yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia selama 10 hari ini. Mungkin ke depan aku bakal dapat hal-hal baru lagi dari Malaysia dan kita tunggu saja pengalaman baru apa saja yang bisa aku dapatkan di Malaysia. So, jadi itu dulu video kali ini. Permulaan baru beberapa hari di Malaysia saja sudah banyak sekali kesan-kesan yang positif yang dialami beliau ya. Tapi ini mohon maaf ya pemirsa, disebabkan saya tidak pernah duduk di bangku university. Saya nak tanya nih kepada pemirsa semua di Indonesia ataupun di Malaysia lah, khususnya di Malaysia lah ya kan. Ternyata kalau ya mahasiswa atau pelajar dari Indonesia yang nak belajar di Malaysia ini ternyata harus buat medical check up juga ya. Saya ingatkan hanya orang-orang yang mau bekerja di Malaysia saja, ternyata yang belajar juga harus membuat check up ya, medical check up ya. Serius, saya baru aja tahu pemirsa kalau beliau tak cerita ya. Saya ingatkan selama ini hanya orang-orang yang bekerja di Malaysia ini saja yang harus buat medical check up. Ternyata yang nak belajar pun kena buat ya. Bagusnya. Jadi dipastikan ya orang-orang yang tinggal di Malaysia ini
cukup dengan kesehatan, betul tidak? Jadi kalau tak silap tadi beliau berkata beliau itu belajar atau kuliah di UKM ya. UKM itu bertempat di Bangi. So Mas Bro, di Bangi atau area UKM itu ada Smart Selangor bus free yang boleh digunakan oleh siapa saja, even kita warga asing. Jadi bolehlah dicari-cari tahu ya. Nah, untuk pendaftaran itu ini paling unik ya. Di Malaysia memang seperti itu ya. Kalau kita nak buat apply atau apa-apa permohonan macam tuh ya, biasanya akan diberitahukan terlebih dahulu apa saja borang-borang yang harus dilengkapin. Jadi nanti kalau sampai ke sana kita nggak ulang alik. Nah, untuk part time ya saya bagi tahu lagi, bukan hanya untuk warga negara saja, warga asing juga seperti pelajar-pelajar ya khususnya itu boleh buat part time pemirsa. Jadi uang masuk tuh selalu ada, nggak perlu di sini susah untuk mencari pekerjaan. Tapi ya itulah ya kan, seperti Mbak yang di video awal tadi juga mengatakan ya, pekerjaan di Indonesia aja susah. Yang full time tuh apalagi part time begitu ya kan. Nah, jadi itulah hal-hal yang baru yang telah dijumpai pelajar dari Indonesia ini. Dia kayak culture shock ya kan. Melihat ayam di Malaysia ini ternyata besar, enak-enak begitu. Sedangkan kalau di tempatnya, di kampungnya, di Indonesia sana kecil-kecil. Nah, untuk perbandingan mata uang rupiah dengan ringgit Malaysia itu ya kita tahu ya, ringgit Malaysia itu kan lebih tinggi dari rupiah ya kan. Jadi kalau kita mau belanja atau mau makan, mau shopping begitu, tapi kita pikir-pikir nih, kalau di rupiah kan nih mahal sekali. Ya sampai kapanpun nggak belanja lah kita ya kan, nggak makan lah kita, lapar lah kita. Lah belanja aja, tapi itu hal yang biasa sih bagi orang-orang yang baru sampai ke Malaysia ini, itu hal yang biasa. Jadi kayak culture shock macam yang saya alami waktu datang ke Singapura ya. Ya kan kalau di Singapura kan lebih tinggi lagi ya mata uangnya dari ringgit Malaysia. Saya pikir-pikir nih, mahalnya. Tapi saya pikir lagi, lah ini kan di negara orang, jelas lah kan kalau kita berpikir macam itu nggak makan lah ya kan. Dinikmati aja, hal yang biasa. Nanti kalau udah terbiasa hidup di situ, nah jadi kita udah nggak mikirin itulah. Tapi kalau kita ingat-ingat ya pengalaman-pengalaman influencer ataupun tiktokers yang selalu datang ke Malaysia ini, di orang shopping katanya Malaysia lebih murah dari Indonesia, betul tidak? Jadi begitulah pemirsa pengalaman mereka dan cerita unik-unik mereka tentang Malaysia dan juga Indonesia. Ambil sisi yang positif, buang yang keruhnya ya. Ini sekedar sharing pengalaman, jangan marah, tahan ya bulan puasa. Jangan serius sekali hidup ini ya. Jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.